Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Olivia, NPM 2103011053. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Hanafi Zuardi, SHI MSI. Materinya tentang pemikiran ekonomi Islam pada masa Khulafa ar-Rasyidin. Yang pertama ada pengertian sejarah pemikiran ekonomi Islam. Pemikiran ekonomi Islam adalah respon para pemikir Muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada masa mereka menjadi fondasi kerangka ilmu ekonomi yang digunakan hingga sekarang. Pemikiran ekonomi Islam juga diilhami dan dipandu oleh aliran Al-Quran dan Sunnah, serta oleh ijtihad atau pemikiran dan pengalaman empiris para pemikir Muslim. Selanjutnya ada sejarah pemikiran ekonomi Islam masa Khulafa ar-Rasyidin. Masa Khulafa ar-Rasyidin atau khalifah-khalifah yang lurus adalah masa saat pemerintahan Islam dipimpin secara bergantian oleh Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib selama kurang lebih 30 tahun pasca wafatnya Rasulullah SAW. Pemikiran ekonomi Islam pada masa Khulafa ar-Rasyidin ada 4. Yang pertama ada masa kekhalifahan Abu Bakar as-Siddiq. Abu Bakar adalah orang pertama kali masuk Islam ketika Islam mulai didakwahkan. Baginya tidak sulit untuk mempercayai ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena sejak kecil ia telah mengenal keagungan Muhammad. Pengorbanan Abu Bakar terhadap Islam tidak dapat diragukan. Ia juga pernah ditunjuk Rasul menjadi penggantinya untuk mengimami sholat ketika Nabi sakit. Dan sejak menjadi khalifah, kebutuhan keluarga Abu Bakar diurus dengan harta Baitul Ma'al 2,5 dirham tiap hari ditambah daging domba dan pakaian biasa. Karena kurang mencukupi, kemudian dinaikkan menjadi 2.000 atau 2.500 dirham. Pada riwayat lain 6.000 dirham per tahun. Langkah-langkah yang dilakukan Abu Bakar dalam menyempurnakan Islam adalah: yang pertama, melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang tidak mau membayar zakat. Yang kedua, Abu Bakar terkenal dengan keakuratan dan ketelitian dalam mengelola dan menghitung zakat. Yang ketiga, mengembangkan Baitul Ma'al dan mengangkat penanggung jawab Baitul Ma'al. Yang keempat, ada menerapkan konsep balance budget policy pada Baitul Ma'al. Yang kelima, ada secara individu, Abu Bakar adalah seorang prakirisi akad-akad perdagangan. Yang kedua, ada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua yang menggantikan Abu Bakar as-Siddiq. Dia adalah salah satu sahabat yang paling terkenal kebesarannya sepanjang sejarah sesudah Nabi Muhammad SAW. Kebesarannya terletak pada keberhasilannya, baik sebagai negarawan yang bijaksana maupun mujtihid yang ahli dalam membangun negara besar yang ditegakkan atas prinsip-prinsip keadilan, persamaan, dan persaudaraan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Adapun hal dan prestasi yang berhasil dilakukan selama beliau memimpin adalah: yang pertama, kebijakan ekonomi. Beliau memimpin dengan menggunakan 3 dasar, yaitu negara Islam mengambil kekayaan umum dengan benar, negara memberikan hak atas kekayaan umum dan tidak ada pengeluaran kecuali dengan haknya. Yang ketiga, ada negara tidak menerima harta kekayaan dari hasil yang kotor. Selanjutnya ada unsur-unsur kebijakan fiskal. Yang pertama ada Baitul Ma'al. Yang kedua ada kepemilikan tanah. Berikut ada beberapa bentuk penguasaan tanah pada masa Umar bin Khattab. Yang pertama ada iktah, hima, tuan tanah, dan hak milik petani. Selanjutnya ada zakat. Zakat dari pertanian termasuk buah-buahan. Ada sodakoh untuk non-muslim, koin, klarifikasi pendapatan negara, dan pengeluaran. Selanjutnya pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Beliau adalah khalifah kali pertama yang melakukan perluasan Masjid Al-Haram atau Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Karena semakin ramai umat Islam yang menjalankan rukun Islam yang kelima, yaitu haji, pada masanya khutbah Idul Fitri dan Adha didahulukan sebelum sholat. Begitu juga azan pertama pada sholat Jumat. Prestasi yang diperoleh beliau selama menjadi khalifah antara lain menaklukkan Syria, menaklukkan Afrika Utara, menaklukkan daerah Anjar Persia, menaklukkan Khorasan dan Nasabur di Iran, memperluas Masjid Nabawi, Madinah, dan Masjid Haram Mekah, membakukan dan meresmikan mushaf. Setiap hari Jumat, beliau memerdekakan seorang budak bila ada. Yang keempat, masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib.
Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah ketika terjadi konflik atau pertentangan kekuasaan antar kelompok. Setelah menjadi khalifah, Ali bin Abi Thalib menempatkan kembali kondisi Baitul Ma'al di tempat pada posisi sebelumnya. Menurut sebuah riwayat, beliau secara sukarela menarik dirinya dari daftar penerima dana Baitul Ma'al. Bahkan menurut yang lainnya, beliau memberikan 5.000 dirham dari setiap tahunnya. Jadi pada Khalifah Ali bin Abi Thalib berkaitan dengan kebijakan yang dilakukan selama 6 tahun kepemimpinannya adalah pendistribusian seluruh pendapatan yang ada pada Baitul Ma'al berbeda dengan Umar yang menyisihkan untuk cadangan. Yang kedua, pengeluaran angkatan laut dihilangkan. Yang ketiga, adanya kebijakan pengetatan anggaran. Yang keempat, ada hal yang sangat monumental adalah pencetakan mata uang sendiri atas nama pemerintahan Islam, di mana sebelumnya kekhalifahan Islam menggunakan mata uang dinar dari Romawi dan dirham dari Persia. Sekian dari saya, Sahiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.